Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap, yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Ingat, Pak Jokowi harus punya kaki di bawah. Pak Jokowi butuh kaki yang kokoh. Dan saya adalah kakinya. Terus terang. Bu Mega itu kemudian sekarang menjadi meeting point bagi semuanya. Sehingga partai-partai ini kalau ada sesuatu akhirnya ini bagaimana baiknya. Bu Mega ngomong, jar, semua orang itu kalau bingung larinya ke saya. Orang kan seperti tidak mau tahu. Sepertinya Pak Jokowi itu jadi oleh siapa mereka dan lain sebagainya. Lupa. Saya punya tanda tangannya Pak Jokowi. Dia adalah petugas partai. Jadi kalau saya sebut kalian adalah petugas partai, bukan karena kesombongan saya, itu adalah perintah partai. Dalam kondisi kedaruratan orang masih bicara honor. Sebagai orang yang dibayar oleh rakyat dan harus mengabdikan. Ini loh, ngomong ini loh, Mas. Pokoknya seluruh sekarang yang ada di sini tidak boleh bawa nama saya. Ini sudah tempur, jadi kita balik karena kalah saya nggak mau. Kita akan perang kalau perlu mati di dalam pertempuran ini. Nggak ada bisa sebut apa enggak, siapa orang yang bertanggung jawab. Enggak, jangan iya. Patut bisa sebut, nggak bisa siapa orang bertanggung jawab, nggak bisa jawab, nggak bisa, kalau bisa. Ingat, Pak Jokowi harus punya kaki di bawah. Pak Jokowi butuh kaki yang kokoh. Dan saya adalah kakinya. Terus terang. Bu Mega itu kemudian sekarang menjadi meeting point bagi semuanya. Sehingga partai-partai ini kalau ada sesuatu akhirnya ini bagaimana baiknya. Bu Mega ngomong, jar, semua orang itu kalau bingung larinya ke saya. Ya iyalah Bu, ibu paling senior kok gitu. Terkait dengan keputusan Capres dan Cawapres itu berada di tangan Ibu Ketua Umum. Semua aspek karena pemimpin nasional ini dipersiapkan, tentu saja melihatnya multi dimensi, multi perspektif. Karenanya tidak berlebihan kiranya kalau kunjungan ke berbagai daerah ini sebagai upaya Puan Maharani menderek popularitas sekaligus untuk mendapatkan insentif elektabilitas sebagai upaya konsolidasi politik jangka panjang, tentu menuju Pilpres 2024. Karena saat ini Puan dipersepsikan sebagai the one and only yang akan mendapatkan rekomendasi pencapresan dari PDIP setelah secara perlahan Ganjar Pranowo diharamkan mimpinya untuk maju di Pilpres. Ada gejolak internal PDIP. Roger, saya menduga dengan keras bahwa sudah pecah partai itu. PDIP mendapat perhatian publik setelah beberapa momen krusial terjadi pada mereka atau hujan. Sanksi dilayangkan kepada kader-kadernya terkait manuver pencapresan. Yang terbaru adalah Beradija Ganjar Pranowo yang menyatakan siap capres dan disambut dengan dukungan beberapa kader senior PDIP. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa terkait pencapresan PDIP semua ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Mengenai hal ini, pengamat politik Rocky Gerung ikut berkomentar. Menurut Rocky, gejolak yang terjadi di PDIP tak bisa lagi disembunyikan. Bukannya tanpa alasan, Rocky menyebut bahwa gejolak yang terjadi memang berkaitan dengan prinsip partai soal Trah Soekarno, yang mana bermaksud memajukan Puan Maharani di Pilpres 2024. Hanya saja dari berbagai faktor Puan Maharani dinilai belum bisa bersaing. Namun menurut Rocky Gerung, ada persoalan lebih besar yakni Anies Baswedan yang digebrakan dan didukung kepadanya untuk maju di Pilpres 2024 sudah tak terbendung lagi. Rocky menggambarkan bahwa saat ini pada dasarnya masalah internal PDIP sendiri yang menggerogoti partainya sehingga terlihat rapuh. Jadi sebetulnya secara real, itu laki-laki partai itu sudah dipenggal dari dalam diri sendiri. Kita tidak ingin itu berlangsung lama, karena itu saya selalu minta Ibu Mega tampil ke publik dan tentukan. Ini tinggal 3 semester kalau PDIP gagal mengkontribusikan atau mengkonsolidasikan diri, maka Anies akan terbang tinggi dan enggak bagus kalau Anies memang mutlak mesti ada pembandingan. Ujar Rocky Gerung. Pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Kepada bahwa ini ada persoalan konflik batin sebenarnya dalam tanda kutip ya, bahwa
hubungan keduanya mulai agak sedikit renggang dalam konteks soal bagaimana kecondongan politiknya untuk Pilpres 2024 di internal PDIP ya. Pertanyaan itu adalah kenapa PDIP, partai pemenang pemilu, yang seharusnya partai berkuasa, nyatanya yang berkuasa bukan PDIP. Dan Jokowi itu adalah petugas partai PDIP. Harusnya. Tapi yang berkuasa adalah LBP. Nah, jadi ini sebenarnya sejak dari periode pertamanya Jokowi JK, intrik semacam ini sudah ada sebenarnya. Dalam benak dan bayangan saya, Presiden Jokowi tidak akan menolak kalau kemudian ada peluang menjadi ketum PDIPY. Nah, karena kepentingan politik dia masih banyak untuk melindungi, untuk mengangkat dirinya, untuk bargaining position, untuk keamanan pasca tidak lagi menjadi presiden dan lain sebagainya. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Ingat, Pak Jokowi harus punya kaki di bawah. Pak Jokowi butuh kaki yang kokoh, dan saya adalah kakinya. Terus terang, Bu Mega itu kemudian sekarang menjadi meeting point bagi semuanya. Sehingga partai-partai ini kalau ada sesuatu akhirnya ini bagaimana baiknya. Bu Mega ngomong, jar, semua orang itu kalau bingung larinya ke saya. Ya iyalah Bu, Ibu paling senior kok gitu. Terkait dengan keputusan Capres dan Cawapres itu berada di tangan Ibu Ketua Umum. Semua aspek karena pemimpin nasional ini dipersiapkan, tentu saja melihatnya multi dimensi, multi perspektif. Karenanya tidak berlebihan kiranya kalau kunjungan ke berbagai daerah ini sebagai upaya Puan Maharani menderek popularitas sekaligus untuk mendapatkan insentif elektabilitas sebagai upaya konsolidasi politik jangka panjang, tentu menuju Pilpres 2024. Karena saat ini Puan dipersepsikan sebagai the one and only yang akan mendapatkan rekomendasi pencapresan dari PDIP setelah secara perlahan Ganjar Pranowo diharamkan mimpinya untuk maju di Pilpres. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini.